Ya. Selamat sore Bu Maya. Sehat? Alhamdulillah Ibu. Oke, terlihat dari cerahnya hari ini wajahnya. Oke, kita katanya mau diskusi hari ini. Kita diskusi tentang apa, Bu ya? Diskusi tentang bagaimana nanti saya menggali keterampilan ide-ide yang ada pada coach saya Ibu. Oke. Berarti Bu Tia ingin mengembangkan kompetensi apa dalam diskusi ini? Keterampilan menggali ide pada coach saya. Nah, bagaimana saya tahu bagaimana cara Bu Tia nanti menggali ide itu? Saya akan berkomunikasi langsung dengan coach saya Ibu. Saya akan menanyakan terhadap coach saya, lalu menggali potensi yang ada pada coach saya Ibu. Oke, saya persilakan Bu Tia melakukan coaching dengan coachingnya, dan saya akan tetap mendengarkan dan tidak akan mengganggu apa coachingnya hari ini. Silakan Bu Tia. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Selamat sore Pak Safri. Selamat sore Ibu Tia. Gimana kabarnya hari ini Pak Safri? Alhamdulillah sehat Ibu Tia. Ibu Tia gimana kabarnya Ibu Tia? Alhamdulillah sehat Pak Safri. Kita ketemu lagi hari ini mungkin dengan momen yang berbeda ya Pak Safri. Iya Bu. Biasanya kita ketemunya pagi, sekarang kita ketemunya sore. Semangat Pak Safri. Semangat Bu. Sangat Ya, semangat. Sangat semangat sekali. Lalu Pak Safri, untuk hari ini yang akan Pak Safri ceritakan sama saya tentang apa? Nah, itulah Bu. Saya pun sudah sering menghubungi Ibu. HP Ibu nggak aktif. Rupanya hari ini baru kita bertemu di sekolah Bu. Sore-sore gini. Walaupun kita terlambat pulang sekolah karena ada kegiatan ekstra tadi kebetulan. Iya. Jadi begini Bu. Sebetulnya ingin saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin dapat solusinya bagaimana Bu. Kan Ibu lihat bagaimana di sekolah kita pada saat ini. Iya. Yang dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu kita lihat anak kita itu semuanya salam-salaman. Iya. Datang ke sekolah itu siswa akan menyalami guru-guru. Pulang sekolah pun siswa akan menyalami guru. Nah, sekarang Bu, karena perkembangan teknologi, karena efek daripada pandemi yang kemarin 2 tahun yang kemarin, jadi anak-anak kita kebiasaan itu sudah hilang Bu. Iya, iya. Jadi itulah Bu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, bagaimana nanti solusinya Bu. Berarti yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang pembiasaan 5S ya Pak Safri. Iya, Bu. Itu berarti tentang karakter siswa Iya, yang Bu. mulai menurun. Yang sebelum pandemi mungkin kalau kita variasikan mungkin skalanya di atas 7, Iya. kebiasaan 5S ada. Ternyata setelah pandemi karakter siswa menurun. Ya Bu, betul Bu. Lalu setelah pembicaraan ini nanti apa yang Pak Safri harapkan? Yang ingin saya harapkan Bu, bagaimana kembali karakter salam-salaman ini kembali diterapkan di sekolah kita, baik dari siswa kita, guru-guru kita di lingkungan sekolah kita ini. Itu yang harapan saya Bu, kembali diterapkan di sekolah kita. Berarti harapan Pak Safri nanti pembiasaan 5S kembali dilaksanakan Iya. berarti ya Pak. Lalu selama ini strategi yang sudah Pak Safri lakukan apa? Saya Bu, sudah saya lakukan, saya sudah praktekkan. Saya datang ke sekolah, saya panggil anak, kemudian saya salami, saya menyalaminya. Iya. Nah, itu trik saya pertama kali untuk supaya anak itu terbiasa. Kemudian kebetulan juga saya sebagai guru agama di sekolah kita, saya sampaikan dalam kelas. Saya sampaikan terus Bu, anak-anak kita kembali, karena karakter itu sangat penting. Kita sebagai orang Islam, ketika kita bertemu kita harus mengucapkan salam, kemudian menyalami siapa yang kita jumpai pada saat itu. Saya terapkan Bu, saya sudah lakukan. Kemudian saya pun sudah mengkonfirmasikan kepada teman-teman di sekolah, di dalam kantor, ketika rapat itu sudah saya sampaikan Bu. Berarti Pak Safri sudah menggunakan strateginya, yaitu yang pertama Pak Safri langsung mempraktekkan terhadap siswa. Iya. Lalu Pak Safri mempraktekkan lagi terhadap teman, terhadap semua warga sekolah. Lalu setelah Pak Safri menggunakan berbagai cara tadi, gimana kondisinya sekarang? Berubah atau bagaimana? Belum lagi Bu, belum berubah. Hanya sebagian siswa, paling 20%. Nah, itu pun murid-murid baru ya, yang kelas 8 sama kelas 9 itu nggak mau mereka, kalau mereka langsung pulang. Nah, itulah. Berarti kalau Pak Safri beri skala, menurut Pak Safri skalanya sekarang berapa? Taruh 20%? 20%.
Sementara yang Pak Safri inginkan berapa persen? Kalau bisa Bu 8%, atau kalau bisa 100%. 80% sampai 100% kalau Iya, bisa iya, ya Pak skala Safri. 8 sampai skala 10 ingin saya. Lalu menurut Pak Safri, solusi yang mungkin yang bisa Pak Safri gunakan apa lagi? Ini Bu, sebab kalau menurut saya harus kita sebagai guru harus memberikan aturan dalam sekolah lagi. Itu kalau pandangan saya, karena saya sudah mencoba kepada siswa, saya sudah sampaikan kepada guru. Nah, kemudian belum lagi anak kita belum sadar. Iya, iya. Nah, jadi kalau menurut saya kita buat lagi aturan. Kalau sudah ada aturan, mungkin anak-anak kita itu akan menjadi disiplin Bu. Berarti mungkin strategi yang akan Pak Safri lakukan berikutnya itu memberikan aturan atau membuatkannya di dalam tata tertib sekolah mungkin ya Iya, Pak Bu. Safri, dalam bentuk bobot atau dalam bentuk kartu disiplin siswa Nah, mungkin ya iya, Bu. Pak. Lalu yang pertama kali mungkin yang Pak Safri lakukan apa? Dari yang sekian banyak strategi tadi, satu lagi solusi apa? strategi solusi yang akan saya sampaikan Bu, yang akan saya lakukan nanti, kita akan buat poster-poster di depan kelas, Iya, di iya. sekolah kelas, atau kita buat poster besar-besaran. Iya. Ya, itu mungkin satu lagi Bu solusinya. Berarti menarik ya Pak Safri. Iya. Lalu menurut Pak Safri kapan rencananya mau digunakan yang Ya. itu Pak Safri? Kalau yang ingin saya lakukan itu Bu, yang ya itu kita buat poster-poster, karena kan literasi sekarang Iya, Bu, iya. mungkin anak membaca, ketika dia membaca dia ingat. Mungkin dia praktekkan mungkin langsung Bu. Berarti langsung ya Pak Iya, Safri. iya. Tanpa kita suruh dia sudah baca. Iya, Nah, iya. Berarti Pak Safri sudah menemukan solusinya, Iya, Bu. lalu sudah menemukan kapan yang akan dimulai. eh, Lalu bagaimana perasaan Pak Safri setelah kita lakukan coaching hari ini? Iya, alhamdulillah Bu, lega saya sudah mendapatkan solusinya. Yang akan saya lakukan itu, saya akan meminta nanti kepala sekolah kita buat poster, atau kita suruh anak-anak buat poster tentang masalah 5M. Baru nanti poster siapa yang paling bagus kita tempelkan. Nah, nanti menurut saya. Berarti mantap rencana Pak Safri ya. Iya, Bu. Ya udah Pak Safri, untuk hari ini mungkin sampai di situ dulu praktek coaching kita. Perasaan Pak Safri sudah merasa lega? Udah lega Bu. Ya Bu, terima kasih Bu atas Alhamdulillah. solusi sudah di coaching. Saya sudah diskusi dengan Ibu supervisi. Alhamdulillah saya sudah lega. Ya, mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih Bu waktunya Bu. Kalau nanti saya meminta lagi Bu, kalau ada masalah saya minta kepada Ibu lagi untuk berdiskusi dengan Ibu untuk pengembangan sekolah kita. Sama-sama Pak Safri, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, sangat menginspirasi sekali. Oke, kalau menurut Buti ya, tadi waktu melakukan coaching dengan Koci, Bu Tia sudahkah mampu menggali ide-ide dari coachingnya? Sudah mampu Ibu. Sudah mampu ya. Kira-kira kalau sudah mampu, kalau disekalakan dari 1 sampai rentang 10, sudah berada pada rentang keberapa nilainya? Berada di rentang berapa sekarang? Rentang ke-8 mungkin Ibu. Sudah ada di rentang ke-8. Satu yang perlu diperbaiki tadinya menggali dari kata kunci. Dalam menggali kata kunci, mengaitkan dengan kata kunci ada yang terlewatkan gitu. Selainnya dari Bu Tia sangat tegas, mantap. Bu Tia sudah mampu menggali ide-ide dari coachingnya, kemudian Bu Tia juga mampu menggali ide itu sehingga dari coaching mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, kalau boleh saya tahu sekarang perasaan Bu Tia setelah melakukan coaching bagaimana? Sedikit lega Ibu. Cepat Sudah tahu bagaimana yang dirasakan oleh coachingnya Ibu. Sebenarnya Bu Tia udah bisa, udah mantap dalam menggali ide-ide dari coachingnya, dan sudah sangat ini menginspirasi bagi saya juga begitu. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Maya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Maya. Gantian dari pengamat.